Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, diberikan hari di mana kita boleh melewatinya sepanjang hari ini, dan saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, melalui kebaktian doa yang sebentar akan bersama-sama kita lakukan. Mari saya mengundang sekalian jemaat bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 2 ayat yang ke-11 dan 12 demikian bunyinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita yakin dan percaya bahwa ada kemenangan Tuhan yang boleh terjadi ketika kita boleh datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini dan kita boleh mengaminkannya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita meyakini dan percaya bahwa kemenangan Tuhan terjadi atas kita jika kita datang dengan penuh kesungguhan hati. Kita menyembah di dalam kudus hadirat-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu.
nyatakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa di dalam surga, sebagaimana lagu yang boleh kami nyanyikan, kami meyakini Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan, khususnya di dalam kebaktian doa ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau mendengar setiap seru doa yang hendak kami naikkan kepada Tuhan. Namun terlebih daripada itu, di dalam kesemuanya itu Tuhan, biarlah kami hanya boleh membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebaktian doa kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendirilah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah dengan takut, gentar, dan penuh dengan kerendahan hati, kami juga boleh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian doa kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Roh Tuhan sendiri memimpin setiap kami untuk membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga menaikkan doa-doa kami Tuhan kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kiranya Engkau sendiri yang akan menolong tatkala kami juga boleh menaikkan doa-doa kami. Sungguh Tuhan, kami hanya boleh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang nanti akan diberitakan. Tuhan, kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami. Beri kepada kami Tuhan telinga seorang murid yang mendengarkan, dan nantinya juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya yang memberkati kebaktian doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bangsa dan negara kita akhir-akhir ini ada begitu banyak kekacauan yang terjadi. Mungkin yang terlihat jelas adalah tentang UU Cipta Karya yang saat ini memicu terjadinya pergerakan di sana-sini. Namun kita mengetahui juga ada banyak hoaks yang terjadi yang menunggangi semuanya itu. Kita sedih melihat bangsa kita porak-poranda, carut-marut, dan kacau di mana-mana. Tetapi saat ini tugas kita lah untuk kita boleh bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. Untuk itulah Tuhan memberikan kita di tengah-tengah bangsa ini untuk bersama-sama mendoakan, menangis bagi bangsa ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tugas kita yang utama, tujuan kita yang utama ada di dunia ini dan juga khususnya di negara kita ini adalah kita boleh menjadi berkat dan berperan di dalamnya. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu Tuhan berada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sementara musik tetap menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdiri berdoa bagi bangsa ini. Kita bersama-sama berdoa bagi negara yang kita cintai ini, supaya pulih dari setiap problem yang tengah terjadi. Khususnya akhir-akhir ini kita tahu ada banyak kesalahpahaman yang terjadi sehubungan dengan adanya UU Cipta Kerja. Mari kita berdoa, kita memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, supaya kesalahpahaman ini bisa diatasi dengan segera. Masyarakat luas boleh mendinginkan hati mereka, dan pemerintah juga bersama-sama boleh mendengarkan setiap seruan mereka, sehingga kita boleh bekerja sama dengan baik, baik masyarakat maupun pemerintah. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita, supaya kepada mereka juga diberikan hikmat bijaksana menangani masalah yang tidak mudah ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, sehingga pemerintah kita sungguh dapat memerintah dengan baik, mengadakan solusi yang baik untuk setiap kekacauan yang terjadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan bersama kami berdiri Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bagian dari bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan hidup di negara yang begitu makmur adanya. Namun seringkali kami tidak mensyukuri apa yang kami nikmati dan kami alami. Kami lebih banyak tidak bersyukur ya Tuhan. Kami lebih banyak mengalami tidak puas. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami berdoa bagi bangsa kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami juga boleh hidup di dalamnya dengan baik ya Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan baik. Namun kami juga menyadari Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini ada pergolakan-pergolakan yang terjadi, ada kesalahpahaman yang tengah terjadi, sehingga menyebabkan kekacauan di sana sini, di beberapa kota. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi bangsa kami yang tengah menghadapi problem oleh karena adanya penolakan beberapa undang-undang yang tengah diluncurkan. Kami berdoa memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu pemerintah juga sudah bekerja keras ya Tuhan untuk mewujudkan hal ini. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan memberkati dan menolong sehingga ada solusi yang terbaik, ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya ya Tuhan para pekerja. Kami berdoa menyerahkan kiranya Engkau sendiri menolong Tuhan, supaya situasi yang ada ini Tuhan, pemerintah boleh menemukan solusi yang baik dan tepat. Kami berdoa supaya situasi yang ada tidak ditunggangi
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan kekacauan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala kekacauan yang terjadi, kami percayakan kepada Tuhan. Kiranya ini boleh cepat selesai dan tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa daerah yang terjadi demo di mana-mana. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, supaya sebagai bangsa ini kami tidak membuat kekacauan lebih besar ya Tuhan, merusak fasilitas yang ada, tetapi boleh menjaganya. Biarlah mereka hanya boleh menyampaikan aspirasi mereka ya Tuhan, tetapi tidak merusak bagian dari bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berikanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, supaya sungguh-sungguh kepada mereka Tuhan, mereka bisa menemukan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang ada. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta jajarannya. Tuhan berkatilah anak-Mu ini, berkatilah beliau ya Tuhan, di dalam pemerintahannya yang dilakukan. Kiranya Tuhan menolong dia dapat memerintah dengan baik, hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, mengarahkan bangsa dan negara ini kepada tujuan yang benar. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga untuk kesehatan kekuatannya, untuk keluarga yang juga bersama-sama berjuang dengan beliau, dan juga jajaran pemerintah yang lain. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa kami untuk bangsa dan negara kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikut mari kita juga bersama-sama berdoa untuk pandemi COVID yang belum berakhir di negara kita. Kita juga berdoa untuk tenaga medis yang masih terus berjuang di garda depan, para dokter, para perawat, kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita juga berdoa untuk para peneliti, untuk menemukan vaksin yang cocok bagi COVID-19 ini. Mari kita berdoa menyerahkan supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka menemukan vaksin yang tepat, cocok, dan nantinya juga boleh mengobati vaksin pandemi corona ini. Mari kita bersama-sama berdoa bersatu hati untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama berdoa Tuhan, bagi pandemi COVID yang belum berakhir di negara kami, bahkan di negara-negara lain. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pandemi ini jikalau Tuhan izinkan, boleh cepat berlalu. Namun jikalau Tuhan masih izinkan terjadi, berikanlah kami kekuatan, pertolongan, serta kami boleh bersama-sama bekerja sama dengan baik Tuhan, untuk menanggulanginya dengan menjaga kesehatan kami sendiri maupun menghormati orang lain. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang ada di garda depan, baik itu dokter, perawat, mereka yang berusaha Tuhan untuk merawat, untuk mengobati orang-orang yang terjangkit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga kesehatan kekuatan mereka, terhindar dari wabah ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa untuk para peneliti yang saat ini berusaha untuk menemukan vaksin yang cocok bagi COVID-19 ini Tuhan. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana, juga kesehatan kekuatan untuk dapat menemukan vaksin ini dengan tepat dan nantinya juga boleh dipasarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk pemerintah, biarlah boleh mendukung pelaksanaan dari penelitian yang tengah dilakukan oleh para dokter maupun para peneliti. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Teringat juga untuk jemaat kami, para dokter yang masih bertugas Tuhan, baik di rumah sakit maupun masih menerima pasien. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan kekuatan mereka, dijauhkan daripada wabah ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikut mari kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita terus mendoakan untuk gereja kita dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat di kota Jogja. Dan kita juga bersama-sama mengingat untuk perayaan, untuk persiapan-persiapan Natal yang tengah dilakukan oleh tim ibadah maupun yang sudah dibentuk. Kita berdoa bersama-sama juga untuk Natal sekolah minggu yang juga tengah dipersiapkan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama berdoa bagi gereja kami. Kami terus merindukan Tuhan, pertumbuhan jemaat Tuhan di gereja kami, sekalipun Tuhan
ibadah kami masih melalui online. Tapi biarlah melalui semuanya ini kami semakin digiatkan, semakin rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengingat ya Tuhan, gereja kami di tengah-tengah kota Jogja, biarlah sungguh nampak nyata keterlibatan dan juga kontribusinya bagi masyarakat. Tuhan kiranya memberkati gereja kami menjadi berkat bagi kota Jogja ini. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati sehingga kami dapat melayani dengan penuh kesungguhan hati dan mempercayai pertolongan Tuhan atas semua hal yang boleh kami kerjakan lakukan. Demikian juga dengan para majelis pengurus, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan yang mereka boleh kerjakan. Kami juga mengingat secara khusus ya Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal yang tengah dikerjakan oleh gereja kami, baik itu Natal umum maupun Natal sekolah minggu. Kami menyerahkan untuk tim yang sudah dibentuk melalui tim ibadah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan kiranya Engkau turut bekerja dan campur tangan, menolong di dalam persiapan-persiapan perencanaan yang kami lakukan. Mohon Tuhan memberkati dan memberikan hikmat bijaksana supaya kami dapat mempersiapkan Natal di tengah masa pandemi ini dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada, sehingga perayaan Natal tahun ini sungguh-sungguh boleh memberkati jemaat-Mu maupun setiap mereka yang mendengarkan ataupun melihatnya. Kami berdoa juga untuk sekolah minggu, Tuhan juga berkati dalam persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Biar mereka boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga juga Natal ini, tahun ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Kami serahkan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang melayani. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berikanlah pertolongan kepada mereka di dalam setiap perencanaan yang tengah mereka kerjakan dan lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut mari kita juga bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat kita, khususnya yang mereka dalam kondisi lemah tubuh. Kita terus mendoakan bagi Ibu Linda Hermon yang saat ini tengah diobservasi untuk kesehatan matanya. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi yang kita harapkan. Kita juga berdoa untuk kesehatan Ibu Linda Tan yang terus kita doakan supaya Tuhan memberkati kesehatan kekuatannya. Demikian juga dengan jemaat-jemaat kita yang lain yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga memberkati kesehatan kekuatan mereka di dalam segala keterbatasan. Biarlah mereka boleh tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Dan juga doakan untuk keluarga-keluarga yang boleh merawat, diberikan sukacita, diberikan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat bagi jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Secara khusus mereka dalam kelemahan tubuh dan juga pergumulan-pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami mengingat untuk Ibu Linda Hermon yang saat ini tengah dirawat dan diobservasi untuk kesehatan matanya. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga dapat diobservasi dengan baik. Dan jikalau Tuhan berkenan, Kau menjamah dan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Juga bagi para dokter, perawat yang menolong, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dapat mengobati dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Linda Tan, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong anakmu ini di dalam segala keterbatasan yang dialami. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan melalui perawatan obat-obatan. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati. Kami juga teringat jemaat-jemaat kami yang lain dalam kondisi lemah tubuh. Kami juga mengingat mereka yang lanjut usia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kesulitan-kesulitan, keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami. Namun biarlah di dalam semuanya itu Tuhan, di usianya yang sudah lanjut, mereka boleh tetap disertai oleh Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita, bersandar dan berharap kepada Tuhan senantiasa. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Berkatilah kesehatan kekuatan mereka dan jamahlah mereka ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk keluarga-keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, sehingga mereka dapat mendampingi dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya juga turut bekerja dan campur tangan. Kami teringat untuk jemaat kami Tuhan, anggota-anggota keluarga yang tengah mengalami pergumulan-pergumulan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu bergumul di tengah keluarga, ada kalanya mereka tidak dapat bercerita satu dengan yang lain. Mereka bergumul sendiri-sendiri.
Namun Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa boleh mengingatkan pergumulan mereka tidak seorang diri. Ada Tuhan yang senantiasa boleh mendengarkan seru doa mereka. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat kami yang tengah bergumul dalam pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara pemusik menyanyikan pujian Allah yang bela, mari jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan secara pribadi. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap persoalan yang kamu hadapi. Allah tempat perlindungan, berlarilah kepadanya. Jangan engkau bergumul seorang diri, karena Dia tahu apa yang engkau sedang gumulkan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Firman-Nya mengatakan ya dan amin. Untuk setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana kami boleh berlindung kepada Tuhan, di mana kami boleh datang kepada Tuhan mencurahkan isi hati kami. Kalau saat ini jemaat-jemaat-Mu Tuhan tengah berdoa, bergumul secara pribadi, kami percaya Tuhan mendengar setiap seru doa mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan, keyakinan. Firman Tuhan ya dan amin tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami serahkan jemaat-jemaat kami yang tengah bergumul ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri memberikan keyakinan kepada mereka untuk tetap bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena kami tahu Tuhan, biarlah kami juga belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami untuk menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa kami pada hari ini. Amin. Allah kita adalah Allah tempat di mana kita boleh berlindung dan berharap kepadanya. Dalam segala hal Tuhan menyediakan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Allah yang membela kita, firman-Nya ya dan amin, kiranya memberi keteguhan kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Allah yang bela. Yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela, siapa lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan,
percaya, hatiku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sungguh biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus. Waktu dan tempat saya berikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa melalui ibadah doa secara online. Kita bersyukur untuk waktu yang masih boleh ada untuk kita bersama-sama menikmati pujian, doa, bahkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami naikkan syukur dan terima kasih. Secara khusus di dalam kebaktian doa, baik kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, khususnya untuk perenungan firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Tolong setiap kami dalam segala keterbatasan, dan Allah Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Mazmur nomornya yang ke-73. Mazmur nomor yang ke-73. Mari kita perhatikan bagian demi bagian dari Mazmur tersebut. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut, melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi.
Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Ayat 13, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan ada di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih mudah? Pada saat kita hendak membahas satu topik yang berkaitan dengan pergumulan dan penderitaan. Apakah pada waktu segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar? Atau pada saat-saat di mana hari ini kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan? Saya rasa pertanyaan ini sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban karena setiap kita pasti setuju bahwa topik tentang pergumulan, tentang kesulitan itu kita bahas di saat kita tengah mengalami kondisi yang seperti itu. Bukan hanya hal itu tepat untuk kita bahas, tetapi rasanya pada saat kita mengalami semuanya itu, kita pun terkadang kita rindu ingin mengerti, kita ingin memahami apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat semua terjadi, kesulitan masalah menimpa kita. Di saat itulah seringkali kita juga bertanya, mengapa Tuhan itu terjadi pada diri saya? Mengapa itu menimpa keluarga saya? Saudara, mungkin kita juga akan berkata, Tuhan, bukankah saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Mulai dari saya belajar setia beribadah, saya juga melayani, saya juga memberikan apa yang terbaik dalam diri saya untuk Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan-akan semua yang saya lakukan itu tidak pernah ada gunanya? Ketika kita merasa bahwa kenapa kesulitan dan masalah itu silih datang dan pergi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan bukan hanya itu, terkadang kita pun di dalam persimpangan jalan bukan? Untuk bisa memahami dengan baik. Ketika kita melihat keluar, kemujuran, berkat,
kelancaran sepertinya memihak kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sepertinya itu terjadi dan dialami oleh mereka yang melakukan dosa. Sementara kita yang mempertahankan hidup suci, yang mempertahankan hidup benar, yang mau mencoba hidup setia. Tetapi seakan-akan kita justru mengalami banyak hal yang sulit dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mudah bagi kita memahami tatkala katakanlah seorang yang melakukan kejahatan, ketika melakukan perbuatan yang tidak berkenan, lalu mereka mengalami kerugian, mengalami kecelakaan, atau mengalami hal-hal yang tidak berkenan oleh karena kecerobohan dan perbuatan mereka. Tetapi sulit dipahami tatkala itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bukan? Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jujur seringkali ada banyak hal memang kita tidak pahami. Mengapa itu semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah harusnya seorang yang setia, seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang mencoba hidup benar, harusnya orang-orang yang semacam inilah yang hidupnya di dalam kelancaran, penuh dengan berkat, mengalami hal-hal yang baik. Tapi tatkala itu terjadi sebaliknya, tentu hal ini tidak mudah dipahami, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal-hal yang sulit ini terjadi, inilah juga yang dialami oleh seorang anak Tuhan seperti dalam Mazmur 73 ini. Di sana pemazmur pun menyatakan pergumulan yang sama di dalam kehidupannya. Saudara, di sana dia menyaksikan bahwa orang-orang berdosa seperti yang dikatakan di dalam ayatnya ketiga sampai dengan 14. Apa yang terjadi di sana? Di sana dia melihat bahwa orang-orang yang melakukan kehidupan yang tidak benar, hidupnya semakin baik dan semakin lancar. Dan kondisi seperti inilah di ayat yang kedua, pemazmur mengakui dengan jujur dan berkata ketika melihat semuanya itu, dia mengatakan hampir saja dia tergelincir. Maksudnya apa? Dia nyaris menyangkali imannya. Dia nyaris meninggalkan Tuhan. Jelas karena dia merasa untuk apa dia mempertahankan hidup yang bersih. Untuk apa dia mempertahankan hidup benar? Untuk apa dia datang kepada Allah? Jikalau di dalam kehidupannya ternyata penuh dengan pergumulan, sementara di pihak lain dia menyaksikan orang-orang yang hidup tidak berkenan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala kelimpahan, kelancaran, bahkan sepertinya sehat dan baik-baik saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sana pemazmur di dalam pergumulannya, dia pun dengan jujur mengakui bahwa seakan-akan percuma mempertahankan hidup yang bersih, mempertahankan hidup yang benar ketika menyaksikan semuanya itu. Sebab, bisa bayangkan, orang yang berdosa, orang yang melakukan hal yang tidak benar, orang yang melawan Allah, dikatakan di sana, seperti ayat yang keempat dan seterusnya. Mereka seperti hidup makmur, sehat, bertambah kaya dari hari ke hari. Mereka bahkan bukan hanya kaya, dikatakan mereka sombong, curang, penuh penghujatan. Bahkan dikatakan ketika mereka pun tidak kekurangan suatu apapun, seakan-akan mereka berdiri dan berkata, lihat apa yang kau lakukan sebagai orang-orang yang menyebut memiliki Allah. Seorang yang menganggap dirinya beribadah, saleh. Tapi apa yang kalian dapatkan? Lihat diri kami, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang hidup bebas, kami menikmati semua kebaikan. Tapi lihatlah diri kalian, orang-orang yang menganggap diri beribadah, menganggap diri melayani Allah, menganggap diri saleh. Tetapi apa yang terjadi? Hidupmu penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah. Saudara, tentu tidak mudah, bukan? Di tengah pergumulan yang kita alami, kita berhadapan dengan orang-orang yang tinggi hati, bukan hanya menganggap rendah kita, seakan-akan kita justru orang yang berdosa, lalu kemudian orang-orang ini juga melawan dan menentang Allah, seakan-akan percuma untuk percaya kepada Allah.
Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Singkat cerita, disinilah dikatakan bahwa mereka itu sehat, gemuk, lancar, semuanya dalam kondisi yang baik. Sementara anak-anak Tuhan sepertinya hidup di dalam pergumulan dan kesulitan. Lalu harus seperti apa dan bagaimana? Pemazmur pun seperti tadi saya katakan, ketika melihat semuanya itu, dia mengatakan hampir tergelincir, hampir jatuh, hampir meninggalkan Tuhan, nyaris menyangkali Tuhan. Sebab dia pun juga merasa sia-sia bukan mempertahankan iman, mempertahankan hati yang bersih. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah kondisi yang nyaris tergelincir, di tengah ketidakmengertian, apa yang dilakukannya? Pemazmur mengatakan bahwa dia datang ke bait Allah. Dia datang untuk mencari Allah di dalam ketidakmengertiannya. Di sana dia tetap merasa dirinya seorang yang bodoh, seorang yang tidak mengerti, seorang yang terbatas, seorang yang hanya tahu terjadi sekarang ini dan tidak tahu di depan itu seperti apa dan bagaimana. Saudara, kejujuran terhadap kondisi diri, kejujuran di dalam kondisi atas segala keterbatasan inilah. Pemazmur tidak ingin meninggalkan Allah. Pemazmur mencoba untuk tetap bertahan dalam kesetiaan. Pemazmur datang kepada Allah, di sanalah justru ketika datang kepada Allah, dia menemukan, dia mendapatkan bukan hanya kekuatan, tetapi dia menemukan bagaimana Allah berkarya di dalam pergumulan yang dia alami. Sudah apa yang disaksikan ketika dia datang ke rumah Tuhan. Saudara, di sana baru dia memahami bahwa sesungguhnya mereka yang hidup dengan segala kecongkakan dan kesombongan, yang merendahkan umat Allah, yang menganggap dirinya adalah orang yang baik dan benar tadi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berada di tempat yang berbahaya di dalam hidup mereka. Dan kesudahan mereka begitu singkat. Kesudahan mereka begitu nyata di depan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi. Inilah yang kita lihat di tengah kondisi dan keadaan dalam pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Mungkin saja di dalam hal tersebut, saudara, kita seringkali juga bergumul. Dikala kesulitan-kesulitan itu sulit dipahami, ada kalanya kita justru berhenti untuk mempercayai Allah. Kita berhenti untuk tetap setia. Kita berhenti untuk tetap menjaga hati yang bersih. Tapi disinilah kita diingatkan, justru harusnya di tengah angkatan kehidupan yang tidak berkenan, di tengah pergumulan sekalipun, ada satu perbedaan yang luar biasa antara orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah baru kita mendapatkan satu hal yang indah. Pemazmur tetap berkata, satu kalimat yang menarik dalam pembukaan ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Lalu kemudian di sini pemazmur mencoba untuk tetap percaya kepada kebaikan Allah, tetap setia kepada Allah. Dan bukan hanya itu, kemudian Mazmur ayatnya yang ke-28 ini juga seperti sebuah kesimpulan dari ayat pembukaan dan ayat penutup. Di sana dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Dikala hari ini kita di tengah persimpangan jalan, mari bukan hanya melihat hal-hal yang tampaknya baik yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau bahkan orang-orang yang jahat sepertinya segala sesuatu lancar. Tapi pandanglah kebaikan Tuhan.
Dan disitulah kita akan melihat terlalu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Dan disitulah satu kesempatan untuk boleh meneguhkan iman kita. Untuk menolong kita untuk tetap percaya. Bahkan inilah kesempatan bahwa kita akhirnya bisa menceritakan karya, perbuatan dari Allah untuk orang lain. Atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah. Tatkala engkau bekerja baik-baik, tatkala engkau kerja dengan jujur, tatkala engkau mencoba hidup dengan benar, mungkin hari ini engkau tengah bergumul. Karena engkau menyaksikan ada orang-orang yang jujur tidak benar, mereka tengah berhasil. Sepertinya semua lancar. Sudah tidak perlu iri, sudah tidak perlu marah, sudah tidak perlu kecewa. Tapi sudah lihat, engkau tetap menjaga hati yang bersih, hati yang benar di hadapan Tuhan. Engkau yang sekolah mungkin hari ini juga merasa sama. Engkau sudah belajar mati-matian, engkau berjuang dengan baik. Tapi engkau mungkin kalah dengan mereka yang curang. Engkau kalah dengan mereka yang tidak jujur. Jangan berkecil hati. Atau hari ini apapun yang engkau lakukan, engkau mencoba hidup benar di antara orang-orang yang tidak benar. Dan sepertinya engkau hari ini justru menjadi pergunjingan mereka, seakan-akan mereka berkata, buat apa engkau ibadah? Buat apa percaya kepada Allah? Lihatlah kami yang tidak mengenal Allah, yang hidup sembarangan, hidup bebas, toh kami semua baik-baik. Ingat Bapak Ibu, kita hidup bukan hanya di dunia ini. Semuanya bersifat sementara. Tapi di dalam Allah ada kekekalan. Di dalam Allah ada kekuatan. Di dalam Allah ada kehidupan yang benar. Dan jangan pernah menyerah untuk mempertahankan hidup yang benar. Untuk mempertahankan hati yang bersih. Untuk tetap menantikan pertolongan dan menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini dalam pergumulan, kemana engkau akan pergi? Kepada siapa engkau akan berharap? Apakah engkau akan meninggalkan Tuhan karena kecewa? Atau engkau sudah merasa lelah? Melihat sepertinya tidak ada keadilan? Atau engkau hari ini sedang putus asa? Segala daya upayamu sepertinya sia-sia. Kau sudah membaca firman hari ini? Dan mari, engkau tidak berjalan seorang diri. Anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan pun mengalami sama. Tapi satu hal, Tuhan Yesus yang sudah memberikan terbaik, memberikan pertolongan kekuatan kepada kita. Dengan mengingat bahwa kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya yang terbaik untuk menebus dosa saudara dan saya. Adakah dia meninggalkan kita? Adakah dia tidak peduli dengan perjalanan hidup kita dalam dunia ini? Pandang dan lihatlah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya akan meneguhkan, menguatkan kita. Dan inilah kesempatan. Satu hari saudara dan saya bisa menceritakan segala kasih, kebaikan, dan karya Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Semoga Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang bergumul di dalam ketidakmengertian. Engkau merasa kecewa dan engkau merasa sepertinya percuma mempertahankan hati yang bersih, mempertahankan kesetiaan, mempertahankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau nyaris tergelincir, mari kita datang kembali kepada Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunan. Kita datang kembali kepada Tuhan. Mohon Tuhan meneguhkan iman percaya kita, supaya kita boleh tetap setia kepadanya. Mungkin hari ini engkau juga belum melihat dan menyaksikan karya apa, perbuatan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupanmu. Tapi nantikanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dan meninggalkan engkau. Karena itu mari
Dalam segala keterbatasan, ketidakmengertian kita mohon belas kasih Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, disinilah sekarang kami ada. Dan di tempat inilah kami ingin mengaku, seringkali kami tergoda untuk meninggalkan Engkau. Bahkan tergoda oleh karena kami menyaksikan hal-hal yang ada di luar yang tampaknya lebih baik, lebih lancar, lebih beruntung, lebih bahagia. Lebih dari kami Tuhan, sehingga kami merasa untuk apa kami mempertahankan hidup di hadapan-Mu. Tuhan ampuni. Kami hanya bisa melihat di depan mata, tapi kami tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Karena itu Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan di tengah segala ketidakmengertian kami. Dan disinilah kami boleh diingatkan, kami ingin tetap percaya kepada Dikau Allah yang baik, yang setia, yang tidak tinggalkan hidup kami. Dan kami boleh mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan, supaya satu hari kelak kami boleh menyaksikan karya dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh meneguhkan iman kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya melalui apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kami, itulah yang meneguhkan dan menguatkan iman kami untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah doa kita pada hari ini. Semoga Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk hari-hari yang kita lewati. Tuhan memberkati. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dan mengikuti kebaktian doa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.